Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama gua. Di video kali ini gua bakal membahas mengenai cara pembuatan dashboard di Power BI dan pastinya untuk data yang kita gunakan kita akan ambil dari Kaggle untuk data latihan. Kemudian di sini gua bakal menggunakan 3 sumber data yang sama dan nanti kita akan bangun untuk relasinya di dalam Power BI. Untuk video pertama ini, gue bakal membahas terlebih dahulu gimana caranya kita membuat relasi antar table di dalam Power BI. Jangan lupa untuk kalian yang belum subscribe channel ini, bisa bantu gue untuk subscribe channel ini dan juga kalian like serta share ke teman-teman kalian semuanya yang ingin belajar mengenai pembuatan dashboard di Power BI. Biar nggak kelamaan, kita langsung aja menuju ke video tutorial. Oke teman-teman semuanya, jadi di sini gue udah ada di Power BI-nya. Dimana di sini kita bakal memasukkan terlebih dahulu untuk datasetnya ke dalam Power Query yang ada di Power BI. Nah, di sini kita bisa get data, yaitu kita datanya kan dalam bentuk teks CSV ya. Nanti untuk datanya itu gue bakal share aja di kolom komentar atau kalian bisa kunjungin link tree yang ada di bio YouTube ini. Nanti kalian bisa cek aja di situ ada dataset, nanti gue kasih di dalam link tree itu, kalian buka dan kalian masukkan ke Power BI. Oke, di sini gue udah sempat memasukkan tadi untuk datanya itu seperti ini, dimana kita punya 3 data. Jadi ini dia adalah data e-commerce, dimana data e-commerce ini di dalamnya itu terdapat list of ordersnya, kemudian juga ada order details dan juga ada sales targetnya. Nah di sini gue akan langsung aja, jadi ini data belum gue apa-apain, gue langsung aja menuju ke close and apply. Nah di sini kita bakal tunggu untuk datanya karena dia ada proses upload data juga. Nah di sini udah muncul datanya di sebelah sini. Ya di sini ada list of orders-nya, ada order details dan juga ada sales target. Yang mau gue jelaskan di sini, kita terlebih dahulu harus memperhatikan di bagian model view-nya. Jadi kita klik model view. Kalau di video sebelumnya, gue kan hanya menggunakan satu data aja, bukan satu data, tapi lebih ke satu sumber tabel atau sumber data lah, sumber tabel, yaitu ada misalkan tabel list of orders kayak gitu ya, satu dimensi aja gitu. Nah di sini kita menggunakan beberapa dimensi, di mana ada dimensi order details, di mana ada juga dimensi dari sales targetnya, dan ada dimensi dari list of ordersnya seperti itu. Nah di sini yang mau gue tunjukkan juga, misalkan kita mau membuat hubungan atau relasi dari antar tabel. Di sini misalkan ada order details, kita mau hubungkan dengan sales target, misalkan kategorinya, kita hubungkan ke sini. Yang terjadi di sini adalah cardinality-nya itu masih many to many. Sedangkan kita kan maunya misalkan ya, dari tabel sales target ke order details, yang many itu adalah di order details. Jadi untuk relasi itu sebenarnya ada 3, one to one, one to many, dan juga many to many. Oke, untuk selanjutnya di sini kita udah ada di model view-nya, di mana gue bakal menunjukkan untuk kardinalitas atau hubungan antar tabel yang terjadi di sini atau relasi. Jadi misalkan di sini order ID ada A01 dan di order details itu A01 bisa berjumlah 5 atau berjumlah 10. Nah, itu adalah hubungan atau relasi yang one to many. Jadi one di list of order details-nya itu many. Kalau misalkan kita lihat di sini untuk order ID ke order ID, di sini masih many to many. Kenapa bisa seperti ini? Kalau kita baca di sini, jadi dia itu ngebacanya itu dari si Power BI-nya itu many to many. Itu biasanya itu dari data tuh pasti ada yang duplikat. Jadi ada yang sama lah gitu istilahnya. Kalau misalkan kita coba one to many, nah di sini ketahuan apa yang salah dari si tabelnya. Bukan tabel tapi dari kolomnya. Di sini ada muncul notifikasi bahwa kolom order ID di tabel list of order itu mengandung duplikasi atau value yang terduplikat kayak gitu. Misalkan di sini ada B25601. Nah, itu dia terduplikat. Jadi ada 2 B25601 di kolom-kolom bawahnya. Gimana caranya biar bisa kita gunakan one to many-nya? Kita bakal menghapus untuk duplikasi yang ada di list of order. Kita bisa cancel dulu. Kemudian kita bisa balik ke dalam si tabel view-nya. Di bagian report. Terus kita akan transform data. Kemudian di bagian sini, tadi kan untuk yang terjadi duplikasi itu di bagian list of order-nya ya. Berarti kita bakal menghapus duplikasi yang ada di bagian kolom ini. Kita bisa klik kanan, kita remove duplicate. Oke, bila sudah seperti ini,
Ini berarti yang terduplikasi itu sudah dihapus. Nah, di sini kita bisa close and apply, kita tunggu, dan sekarang kita bisa membuat modelnya. Misalkan tadi adalah order ID ya. Order ID kita hubungkan dengan order ID. Dengan cardinality-nya adalah 1 to many. Seperti itu. Ini kita save ya. Oke, untuk selanjutnya di sini gua bakal melakukan hal yang sama, menentukan kardinalitas dari tabel sales target. Di sini untuk sales target itu, kalau misalkan kita cek di bagian table, di bagian sales target, untuk month of order date-nya atau istilahnya adalah bulan tanggal ya, bulan pada saat mengorder ya. Itu kan ada 2018 di bulan April, Mei, Juni, Juli, Agustus sampai dengan November ya di 2018, kemudian ada juga di 2019. Nah, ini kita bisa perbaiki dulu, nanti mungkin kita sort dari 2018 gitu ya, datanya biar bagus. Selanjutnya untuk di bagian kategori, jadi di sini kan di order details itu ada kategori juga ya. Di sini ada kategori clothing, kemudian ada juga elektronik, dan satu lagi tadi ada furniture. Nah, di sini gue bakal mengkombinasikan fitur yang ada di Excel juga, yang nanti berarti kita membutuhkan beberapa data baru yang bakal digunakan ke dalam Power BI seperti itu. Oke, selanjutnya di sini gue bakal bikin untuk kategorinya itu, ini kan masih banyak ya. Di sini gue bakal membuat itu kardinalitasnya 1 to many juga seperti yang tadi. Berarti kita butuh untuk bagian kategori ini hanya 3 kategori, karena di sini ada 3 kategori yaitu furniture, clothing, sama electronics. Dan untuk month of order date-nya bakal gue ganti menjadi year atau tahunnya aja, dimana nanti ada tahun 2018 dan 2019. Jadi nanti gue bakal bikin 2 dimensi waktu, dimana dimensi pertama 2018 dan dimensi kedua itu di tahun 2019. Dan selanjutnya untuk bagian kolom target di sini gue bakal menggabungkan sesuai dengan kategori di tiap tahunnya. Oke teman-teman semuanya, sekarang gue udah di Excel dan kalian juga harus membuka Excel kalian, karena di sini gue bakal membuat sedikit rumus Excel yang bakal kita kombinasikan dengan Power BI tadi. Jadi nanti datanya bakal gue buka di Excel dan akan gue masukkan beberapa rumus untuk merubah struktur kolomnya yang ada di tabel si sales target tadi ya. Oke, jadi di sini yang pertama kita bakal import dulu untuk datanya. Kita bisa ke bagian data. Kemudian kita bakal ambil from text CSV. Di sini kalian buka aja untuk data yang sudah gue taruh di Linktree. Oke, untuk selanjutnya di sini kalian harus menyesuaikan terlebih dahulu untuk angkanya, karena nanti bakal berpengaruh juga ke perhitungan untuk menggunakan rumus di Excel. Jadi kita bakal menyesuaikan terlebih dahulu. Misalkan di sini untuk targetnya, jadi kalian bisa hapus terlebih dahulu untuk perubahan tipe data yang otomatis dilakukan oleh si Power Query Editor ini. Biar kita bisa tahu nih, sebenarnya itu ada yang salah nggak sih dari penulisan atau dari format si data yang kita punya. Misalkan seperti ini. Di sini ada target $10.400, di mana di belakang itu dia menggunakan titik. Dan kalau misalkan kita ubah dia ke currency, dia akan terbacanya itu jadi 1.040.000 seperti ini. Kemudian kita silang lagi dulu. Maka untuk selanjutnya gue bakal merubah terlebih dahulu untuk formatnya dengan cara kita bakal replace values-nya. Sebelum itu kalian bisa pencet dulu untuk kolom yang bakal kalian ubah values-nya atau replace values-nya. Kalian bisa isi di bagian value to find-nya itu berarti titik, karena yang mau gue ubah adalah titik menjadi koma. Seperti ini. Kemudian kalian bisa langsung aja klik OK atau chat enter. Nanti bakal terubah seperti ini. Dari situ kita baru bisa merubah si tipe data ini menjadi currency. Nanti hasilnya seperti ini. Nah, ini adalah dari data awal. Jadi ini adalah data yang kita dapatkan dari data awal. Misalkan 10.400, ya berarti kita mengubah ke dolar juga, ke currency itu menjadi $10.400 seperti itu. Dan di bagian month of order date-nya juga bakal kita ubah dulu ke date. Seperti ini. Untuk selanjutnya, karena gua mau ngambil hanya untuk tahunnya aja, jadi year-nya aja, kita bakal menggunakan delimiter untuk memisahkan ke beberapa kolom atau membagi si data ini menjadi beberapa kolom. Kebetulan di sini ada pemisah antara angka itu dengan slash ya, 01/04 dan tahun 2018. Kita bakal ambil di tahunnya aja. Kita bisa gunakan yang bagian split column dan kita pilih by delimiter. Setelah itu kita pilih custom. Ya, jadi kita pilih custom terus kita isi dengan garis miring seperti ini. Kemudian kalian bisa langsung klik OK aja. Nanti hasilnya akan seperti ini, dimana kita nggak butuh untuk month of order date 2 sama ini kita nggak butuh ya. Ini bulan dan tanggal ini kita nggak butuh.
Kita bisa hapus juga yang ini, dan kita dapat untuk year ini kita bisa rename menjadi year seperti ini. Jika sudah seperti ini, hal yang penting juga adalah kita bakal mengurutkan untuk tahun ya. Jadi kita bakal ngurutin dari yang terkecil ke terbesar. Itu dengan kalian bisa langsung klik yang ini ya, sort ascending. Jadi dia mengurutkan dari yang terkecil ke terbesar. Nah, nanti dia bakal terurutkan dari 2018 sampai 2019. Selanjutnya di sini kalian bisa close and load. Selanjutnya, yang kalian harus lakukan juga, ini kan kita bakal membuat dua dimensi yang berbeda. Dimana dimensi pertama itu di tahun 2018 dan dimensi kedua itu ada di tahun 2019. Berarti kita butuh dua sheet dalam satu worksheet ini. Jadi kita butuh dua sheet ya. Jadi ada yang pertama sales target 2018 dan sheet keduanya adalah sales target 2019. Berarti ini kita bisa lakukan copy data dulu. Ctrl C, di sheet 2-nya kita tambahkan sheet. Jika sudah, kita bakal mengerjakan untuk di bagian sini terlebih dahulu. Dimana sekarang kita bakal melakukan copy untuk bagian header-nya. Kita bakal taruh aja di sebelah sini. Jadi nanti untuk di Power BI-nya juga, ketika kita mau menggunakan data Excel ini, nanti dia terdapat seperti dua tabel yang berbeda gitu. Jadi nanti dia terpisah antara tabel yang belum kita hitung dan tabel yang udah dihitung. Kemudian di bagian year ini, kita akan mengambil untuk di 2018. Yang ini ya, 2018. Kita bisa ketik secara manual ataupun bisa juga dengan otomatis. Kalau misalkan otomatis tinggal seperti ini. Enter. Dan ini kita drag ke bawah. Seperti ini. Kemudian di bagian kategori ini, di situ kita bakal ngambil untuk 3 kategori yang ada di semua kolom ini nih. Tinggal ada clothing, electronics, dan juga ada furniture ya. Nah, kita bakal ambil si masing-masing kategori itu. Pertama di sini ada clothing. Kemudian di yang kedua ada si electronics. Dan yang ketiga di sini ada furniture. Oke, jadi untuk di bagian target, di sini gue bakal menggunakan rumus sum if. Jadi nanti kita bakal menghitung si target penjualannya ini itu berdasarkan kategorinya di tahun 2018. Misalkan seperti itu. Jadi nanti dia adalah total semua targetnya. Misalkan clothing 2018 total targetnya berapa? Seperti itu. Di sini kita bisa menggunakan rumus sama dengan sum if ini. Nah, selanjutnya jika kita mau klik si sum if-nya ini, kita bisa klik tab. Di mana nanti dia bakal otomatis menyesuaikan dan ada kurung bukanya juga. Dan untuk sum range-nya ini, kita akan tentukan range-nya yang mau kita sum itu yang mana. Berarti kita akan masukkan yang bagian target ini. Seperti ini ya, yang target ini ke bawah. Tapi di sini gue juga bakal masukin itu sesuai dengan kolomnya. Jadi gue bakal masukin kolomnya juga, misalkan seperti ini. Nah, kenapa sih gue masukin sampai kolomnya juga? Biar nanti kalau misalkan emang ada data yang ditambahkan di dalam si tabel ini, dia nggak bakal berubah si sum range-nya ini. Jadi dia akan menyesuaikan terus. Nah, ini jangan lupa kita kunci dengan F4. Nah, kalau misalkan F4 kalian nggak bisa, kalian bisa Fn sama F4 seperti ini. Selanjutnya kita kasih titik koma, di mana kriteria range satunya itu kita tentukan dulu. Kriteria range satunya itu kita bakal menggunakan yang bagian kategori, misalkan seperti itu, atau juga bisa yang year-nya. Itu sesuai aja kita mau pakai yang mana. Misalkan gue bakal pakai yang kategori di sini seperti ini. Kemudian kita kunci supaya nanti dia nggak berubah-berubah ya. Kita bisa Fn, kemudian F4, kemudian kita kasih titik koma. Untuk kriteria satunya adalah floating. Ini karena datanya kita bakal drag ke bawah, jadi nggak usah dikunci, nggak apa-apa. Karena nanti kan dia bakal menyesuaikan, jadi nggak bakal sama dengan nilai yang clothing. Jadi nanti kalau ke bawah ya berarti jadinya F3 seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya, kriteria range 2-nya. Nah, ini berbedanya sum if yang pakai S dengan sum if yang biasa. Itu kalau misalkan yang ini, kita bisa memasukkan kriteria range itu lebih dari 10. Nah, selanjutnya kita bakal balik lagi ke sini. Untuk kriteria range 2-nya kita bakal masukin si kolom year-nya ini. Nah, kita seperti biasa bakal masukin dari A-nya. Kita kasih titik koma dulu. Kita masukin dari A. Kemudian jangan lupa kita kunci. Selanjutnya di sini kita bakal kasih titik koma dan kita bakal masukin untuk kriteria 2-nya. Kriteria 2-nya adalah kolom year ini, 2018. Kemudian kita bakal menutup rumus ini.
karena udah selesai ya rumusnya. Kita tutup, kita enter. Nah, ini adalah hasil penjumlahan dari target yang kita dapat di bagian clothing di tahun 2018. Kemudian kita bisa scroll aja ke bawah seperti ini, kita tarik, nanti dia bakal menyesuaikan. Nah, ini dia adalah target semuanya. Kemudian selanjutnya di dimensi 2019 kita bisa melakukan hal yang sama seperti di dimensi 2018 ini. Jika kalian sudah membuat untuk dimensi 2019 dengan cara yang sama seperti tadi, nanti hasilnya akan seperti ini. Untuk di tahun 2019 kategori furniture itu targetnya adalah $34.900.000. Kemudian untuk clothing itu ada $48.000. Kemudian di bagian electronics ada $48.000. Kemudian kalian bisa rename untuk bagian sheetnya ini menjadi sales target 2018 dan sales target 2019. Oke, untuk selanjutnya di sini gue udah ada di Power BI, di mana sekarang kita bakal memasukkan tabel yang tadi kita udah buat menjadi 2 dimensi untuk sales targetnya ke dalam model view. Untuk caranya kita bisa klik dulu transform data. Kemudian di bagian sini kita pilih untuk yang new source. Ya, di sini kita mengambil data baru atau dari sumber baru gitu ya. Kita bakal masukin di bagian Excel workbook. Oke, selanjutnya di sini kita udah punya untuk file yang tadi udah kita save di sales target, yaitu ada tabel 2 dimensi tadi, di mana ada dimensi 2018 dan juga ada 2019 ya tadi. Kita bisa buka. Oke, untuk selanjutnya di sini ada tabel yang direkomendasikan dan juga ada sales target yang awal. Kalau kita cek di sini untuk sales target yang biasa, itu adalah tabel awal mulanya seperti ini. Selanjutnya di sini kita bakal memilih untuk tabel yang direkomendasikan. Di sini ada tabel 1 dan tabel 2 yaitu sales target 2019 dan 2018. Kita bakal klik ini. Nanti dia akan muncul untuk hasil yang udah kita hitung. Dan tabel yang ini. Seperti ini, kemudian kita klik OK. Oke, untuk selanjutnya kalau misalkan datanya udah muncul di Power Query editornya, nanti bakal muncul seperti ini. Di sini dia udah berubah untuk tipe datanya juga, di mana di sini kan ada 1, 2, 3 ya. Berarti ini angka. Di sini kita bisa ubah ke currency atau fixed decimal number. Kita bisa add new step aja. Nanti dihasilkan seperti ini. Kemudian di table 1 di bagian sales target 2018 kita bakal ubah juga ke fixed decimal number seperti ini. Kita bakal add new step. Jika sudah, kita bisa langsung aja klik close and apply. Nanti dia bakal muncul untuk 2 tabel dimensi baru di mana ada 2018 dan 2019. Dan untuk sales target di sini kita bakal hilangin aja karena untuk tabel ini nggak bakal kita pakai lagi. Kita bisa langsung delete. Kemudian kita klik yes. Oke, untuk selanjutnya nanti dia bakal terbentuk seperti ini, di mana ada tabel dimensi yang pertama, yaitu ada sales target 2019 dan sales target 2018. Kita bisa rename aja untuk tabelnya di bagian sini. Misalkan yang pertama itu adalah sales target 2018 dan yang kedua adalah sales target 2019. Kita enter. Oke, jadi untuk hasil akhirnya seperti ini, di mana kita mempunyai untuk tabel list order, kemudian ada order details, dan juga ada sales target 2019 dan 2018. Di mana hubungan atau relasi yang terjalin di antara tabel-tabel itu adalah one to many. Di mana jika kita lihat dari tabel list of order ini, kita kan memiliki satu order ID. Misalkan kita adalah A01. Kemudian di order details, kita mengorder banyak kategori. Misalkan kita mengorder untuk kategori elektronik dan juga kategori furniture. Berarti order ID kita itu ada 2. Yang A01 itu terdapat 2. Nah, itu adalah relasi one to many. Selanjutnya misalkan di sales target 2019 dan sales target 2018 kita punya kategori hanya 1. Misalkan ada furniture, kemudian juga kita punya kategori electronics, itu hanya 1. Tetapi di order details karena banyak order ID yang mengorder di berbagai kategori dan order ID itu berbeda-beda, jadi untuk kategori di bagian sales target 2019 dan 2018 yang tadinya hanya 1, tapi di order details itu dia punya banyak. Misalkan yang mau order furniture itu ada 13, berarti nanti dia bakal menuliskan furniture sebanyak 13 kali. Jadi itu adalah relasinya dari one to many. Seperti itu. Oke, untuk video selanjutnya gue bakal menjelaskan gimana cara membuat dashboardnya untuk e-commerce ini. Nanti gue bakal menjelaskan di bagian Power Query-nya
gimana cara kita membersihkan datanya yang bisa kalian gunakan juga untuk portfolio data analis kalian. Dan jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian semuanya yang ingin belajar mengenai Power BI, mengenai pembuatan dashboard atau hal lainnya. Dan jangan lupa support gua dengan klik tombol subscribe yang ada di channel ini. Kemudian kalian bisa like video ini, serta kalian bisa juga komen di kolom komentar jika kalian ingin request konten-konten menarik lainnya. Terima kasih teman-teman semuanya yang udah menonton dari awal sampai akhir. Ditunggu untuk next videonya. Dadah!